kami bersyukur perbuatan-Mu nyata di setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami boleh berbakti, beribadah di tempat ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, ada firman-Mu yang boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan kami. Biarlah saat yang indah ini Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Biar saat yang indah ini Tuhan melawan kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga tidak ada di antara anak-anak Tuhan di tempat ini pulang dengan hati yang sama, tetapi setiap hati diberkati, dilawan, diubah, dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Biar Tuhan yang menyempurnakan. Setiap firman, perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, semua boleh berasal dari hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang berbahagia buat kita semua. Gonsi Pacai ya. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali belajar dari surat Roma. Namun sebelum itu ada pertanyaan ya buat kita semua. Mengapa manusia tetap suka hidup di dalam dosa? Tahu narkoba itu gak baik, tahu korupsi itu jahat, tetapi mengapa tetap melakukannya? Tahu membunuh itu resikonya besar, merugikan banyak orang, terutama keluarga korban. Tapi mengapa tetap membunuh? Tahu ketidakadilan itu menyakitkan, tetapi mengapa justru makin marak ketidakadilan? Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia sering sekali tidak menemukan kekuatan untuk keluar dari kehidupan dosa. Karena itu ada satu kekuatan yang tidak pernah kita temukan dari dunia ini, yaitu apa? Kekuatan Injil. Itulah judul firman Tuhan kita hari ini. Kekuatan Injil. Karena di dalam Injil kita menemukan kekuatan untuk melawan kekuatan dosa, mengalahkan kekuatan dosa. Sebab itu dikatakan di ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Makanya saya berdoa gereja kita adalah center gospel church ya. Gereja yang berpusat kepada Injil. Waktu saudara masuk ke gereja ini bukan hanya pada waktu firman Tuhan, khotbah firman Tuhan diberitakan, Injil diberitakan, tapi pada waktu saudara masuk ke lingkungan gereja ini, Injil itu terasa. Waktu saudara masuk dari gerbang depan, ada di lapangan parkir, masuk ke ruangan ini dengan melihat senyum dari jemaat, senyum sesama jemaat, semua menggambarkan Injil. Puji-pujian, penyembahan yang kita naikkan, semuanya berpusat pada Injil, bukan pada perasaan manusia. Kalau puji-pujian, penyembahan kita naikkan bergantung pada perasaan kita, siapa yang kita sembah? Semuanya bergantung, berpusat kepada Injil. Perjamuan kasih kita ya. Kalau kita lagi perjamuan itu, saya mendorong Bapak Ibu, jangan ngobrol banyak dengan sesama kita yang kita sudah akrab. Bergaul, ngobrol banyak kepada yang belum akrab. Amin. Kita kan udah sering ketemu ya. Yang belum akrab, banyak bergaul dengan mereka, ngobrol, tanya sesuatu, sehingga apa? Injil makin terasa. Tapi kalau nggak seperti itu, Injil susah untuk dirasakan lewat gereja kita. Setiap kebersamaan di gereja kita semua berpusat pada Injil. Jadi bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Ya. Ketika kami pulang kampung kemarin, diberi Tuhan kesempatan melayani di gereja baptis El Shaddai. Waktu firman Tuhan disampaikan, semuanya pada antusias ya, jarang yang ngantuk-ngantuk. Lalu setelah itu
tiba pada waktu altar call ya, semua jemaat maju ke depan. Semua mengambil keputusan. Kenapa? Karena yang saya beritakan, apa yang saya juga beritakan di gereja ini ya. Saya bukannya bangga Bapak Ibu. Wah, saya khotbah semuanya maju ke depan, semua mengambil keputusan, nangis, ada yang sambil ingusnya keluar gitu ya. Saya bukannya bangga, tapi saya sedih. Gereja itu sudah berumur 25 tahun lebih, tapi sepertinya mereka belum bisa membedakan mana kehidupan Injil dan mana kehidupan agama. Ini fakta, ini kenyataan bahwa apa yang diberitakan di gereja ini diperlukan, dibutuhkan oleh banyak orang di luar sana. Jangankan orang Kristen, terlebih belum orang percaya, mereka butuh Injil. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan mana kehidupan Injil, mana kehidupan agama, sehingga mereka capek, letih mengikut Tuhan. Banyak orang salah kaprah tentang Injil. Injil itu bukan surat-surat Injil. Injil itu bukan berbicara tentang instruksi-instruksi atau peraturan-peraturan. Bukan bercerita tentang perintah-perintah. Ini gak boleh, itu gak boleh. Injil itu bukan berbicara tentang reward dan punishment. Bukan berbicara tentang tips-tips bagaimana kita supaya sukses, langkah-langkah praktis, bagaimana supaya kita diberkati. Itu semua tidak pernah mengubah manusia. Itu semua tidak pernah mengubah hati, hanya memodifikasi perilaku. Hanya casingnya saja yang berubah. Casingnya doang yang berubah. Karena agama tidak pernah bisa mengubah manusia. Karena agama selalu berkata, selalu punya konsep. Konsepnya apa? Tuhan untuk memenuhi keperluan saya. Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan saya. Agama selalu membawa kita seolah-olah itu Tuhan itu bukan tujuan, tetapi Tuhan itu adalah alat kita untuk meraih, menerima apa yang kita inginkan. Makanya kehidupan agama tidak ada kuasanya. Kehidupan agama akan selalu membuat kita capek, letih dalam mengikut Tuhan. Tapi Injil berbeda. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar begitu luar biasa dari pasal yang pertama ya. Kita belajar bahwa Injil itu kabar baik, kabar kemenangan. Injil itu berbicara Tuhan sudah menyelesaikan apa yang tidak pernah kita selesaikan. Dia sudah menyelesaikan apa yang kita tidak pernah selesaikan dalam hidup kita. Injil bukan sekedar konsep. Injil bukan sekedar kita mempelajari seorang pribadi atau teori yang bisa kita pelajari. Injil juga bukan, ya banyak orang Kristen juga masih mempercayai bahwa keselamatan itu percaya plus perbuatan. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan, ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan di dalam Efesus, ya, di dalam Alkitab sendiri tidak pernah berkata demikian. Kalau bisa manusia selamat karena perbuatan, maka karya Kristus berarti tidak sempurna. Karya Kristus berarti tidak sempurna. Ketika kasih Allah terhadap Anda tergantung pada perbuatan Anda, ketika semua baik-baik saja, itu menjadi sarana kita untuk membanggakan diri. Waktu ada orang, waktu semua baik-baik saja, lalu kita lihat hidup orang tidak sebaik kita, maka kita mulai berbangga diri. Saya itu doanya itu 1 jam sehari, nggak kayak awakmu 2 menit aja berdoa udah tidur gitu ya. Sombong jadinya. Itulah kehidupan agama. Tetapi Injil semua adalah anugerah Tuhan. Kita percaya itu pun karena anugerah Tuhan. Karena apa? Alkitab jelas berkata, kita percaya juga karena apa? Dikaruniakan oleh Roh Kudus.
Maka kita tidak bisa punya kekuatan untuk sombong dan membanggakan diri. Memang iman menyelamatkan, tetapi iman itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau manusia bisa selamat karena perbuatan ketaatan manusia, maka Tuhan gak perlu datang ke dunia. Tuhan Yesus gak perlu lahir ke dalam dunia. Tetapi Injil berbicara tentang seorang pribadi yang harus kita kenal, yaitu pribadi yang telah menyelesaikan segala persoalan kita dan telah memberi kemenangan terbesar di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita belajar surat Roma, isinya itu tentang ketegangan dua kubu, yaitu orang-orang Romawi, orang-orang Yunani yang tinggal di Roma, dan juga orang Yahudi yang tinggal di Roma. Mereka itu adalah jemaat di sana. Tapi di antara dua kubu ini ada ketegangan. Yahudi orangnya legalis, aturan-aturan, ini boleh, nggak boleh, itu nggak boleh. Tetapi Yunani begitu fleksibel, mereka modern, mereka kekinian. Wah, kami semua boleh kami makan. Tuhan itu kan penuh dengan anugerah. Tapi kedua-dua kubu ini mereka belum hidup dalam Injil yang sepenuhnya. Ada orang berkata nggak apa-apa, nggak beribadah, nggak apa-apa kalau kita nggak memberi persembahan, nggak apa-apa kalau kita nggak berbuat baik. Namun ada juga yang berkata harus memberi persembahan, harus beribadah, harus taat, harus setia. Ya, apakah itu baik? Ya, baik sekali ya. Makanya kita belajar lebih dalam lagi di ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Ya, saya terus berdoa supaya surat Roma ini mengkalibrasi setiap hati kita, mengobrak-abrik paradigma kita yang salah ya. Kita lihat di ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dan pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang-orang akan hidup oleh iman. Kita melihat di ayat yang ke-9. Ya. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya. Ya. Paulus seorang yang melayani Tuhan. Bagaimana dia melayani Tuhan? Kita bisa menemukan di Kisah Rasul 20 ayat 24. Paulus tidak menghiraukan nyawanya. Ia adalah seorang yang menyelesaikan pelayanannya sampai pada akhirnya. Ia adalah seorang yang punya kesaksian tentang Injil kasih karunia di dalam hidupnya. Sikap Paulus dalam melayani Tuhan begitu luar biasa. Minggu yang lalu kita belajar, dia tuh ngerti ya, dia itu seorang pelayan, melayani Tuhan dengan kerelaan. Dia sadar dia adalah hamba Tuhan, dia sadar dia adalah pelayan Tuhan.
Dia tadinya budak dosa, tapi dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia melayani Tuhan, dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Kita tahu Paulus itu seorang negara Rom, warga negara Rom. Dia punya hak yang istimewa di kerajaan Roma. Tetapi semua itu ditinggalkannya. Malahan pada waktu dia melayani Tuhan apa? Dia mengalami penjara. Dia dipukul, dia dilempari batu, dia mengalami kapal karam. Dia kelaparan. Dan waktu dia sudah tiba di darat, waktu nyalain api, dipatok ular. Mungkin waktu itu, waktu Bapak Ibu ada di sana, mungkin ada orang akan bilang, Paulus, kamu itu hidupmu sial kali lah, kulihat Paulus. Udah kelaparan, udah ngalamin ketelanjangan, dipatuk ular lagi. Ya kan? Kamu bener gak sih? Tuhan yang kamu layani itu bener gak sih? Tadinya kamu enak-enak loh hidupnya di Roma sana. Kamu punya hak yang luar biasa. Kenapa kamu tinggalkan semuanya itu? Sial kali lah hidupmu ini, Paulus. Tapi ia tidak menghiraukan sampai pada akhirnya kepalanya dipenggal ketika dia ada di Roma. Apa yang menjadikan Paulus begitu luar biasa? Apa yang menjadikan seorang Paulus tidak malu melayani Tuhan dengan segenap hati, bahkan tidak menghiraukan nyawanya untuk memberitakan Injil? Ini juga yang terjadi pada seorang Martin Luther yang berani mencetuskan reformasi agama, melawan politik gereja dan melawan paus yang melenceng dari Injil pada waktu itu. Kita juga belajar dari seorang Elizabeth Elliot, istri seorang misionaris. Suaminya dibunuh oleh suku yang tinggal di pedalaman Amazon. Tahu suaminya meninggal, dia pulang menguburkan suaminya, lalu dia kembali ke suku Amazon. Weh, ngapain kamu Elizabeth? Kenapa kamu pulang lagi ke suku itu? Mungkin orang-orang pada waktu berkata, bukankah suku itu sudah membunuh suamimu? Tetapi Elizabeth tetap kembali karena dia tahu Injil dibutuhkan oleh suku pedalaman Amazon. Dietrich Bonhoeffer berani memberitakan Injil di tengah kekuasaan Nazi Hitler hingga akhirnya ia dibunuh. Semua yang dilakukan oleh para pemberita Injil ini persis seperti apa yang dialami oleh Paulus. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Apa yang membuat mereka kuat menjalani panggilan mereka? Bagaimana dengan kita? Waktu kita capek sedikit, gak usah ibadah lah ya. Tuhan ngerti kok, Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Pada waktu kita dengar khotbah sedikit lama, ya kan? Aduh, besok gak usah lah dengar khotbah nih. Pada waktu kita dikritik, waktu kita mengalami konflik, ketika kita ditantang untuk memberi, ketika kita mau ibadah, ternyata ada penutupan jalan. Ketika ada hari Minggu, waktunya kita melayani, tapi ada teman yang menawarkan, ayo dong kita nonton bareng, aku deh yang bayarin. Ayo jalan-jalan. Aduh, kapan lagi gak jalan-jalan ya, kapan lagi nonton bareng gratis gitu ya. Udahlah, ibadah kapan aja pun bisa gitu. Kenapa? Kenapa kita begitu rentan? Kenapa kita begitu mudah menyerah dalam hidup kita? Karena sering sekali kita tidak hidup di dalam kekuatan Injil. Paulus sudah memberikan rahasia pelayanannya, rahasia ketaatannya, rahasia kesungguhannya, rahasia dia melayani hingga ia sampai pada akhir kehidupannya. Ia tetap melayani Tuhan. Rahasianya apa? Rahasianya adalah Injil. Waktu dia berjalan menuju Damsyik, ya, dia sedang berusaha untuk menganiaya orang-orang percaya. Di situ dia ketemu dengan pribadi Yesus Kristus. Dia menemukan Injil yang mengubah hidupnya. Sebab yang mengubah kita bukan agama, tetapi yang mengubah kita adalah Injil.
Begitu juga dua murid yang kita belajar minggu yang lalu. Dua murid berjalan menuju jalan Emmaus. Dia ketemu dengan pribadi Yesus. Dia nggak bisa lihat itu Yesus, itu yang berbicara dengan dia itu siapa. Dia tidak bisa mengenali. Tapi waktu Yesus menjelaskan tentang dirinya, hatinya begitu berkobar-kobar, hatinya begitu bersemangat. Karena waktu kita mengenal pribadi Yesus, mengenal pribadi Injil itu, pasti ada semangat, ada sukacita, ada kegairahan kita dalam mengiring Tuhan. Ketika Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja mengubah Paulus. Ya. Waktu kita mendengar Injil, ada Roh Kudus yang bekerja. Ada Roh Kudus yang mentransform hidup kita. Jadi Injil itu bukan berisi tentang instruksi, bukan berisi tentang hukum Taurat, motivasi, visi, mimpi. Itu semua tidak pernah bisa mengubah manusia. Motivasi tanpa Injil itu hanya bertahan sebentar saja. Tips-tips untuk kita menerima berkat itu hanya bertahan sebentar saja. Kenapa? Nggak ada kuasanya. Ya. Suami istri ikut seminar pernikahan, tapi tanpa didasarkan dengan Injil, maka seminar itu hanya bertahan paling 2 minggu gitu. Habis itu lupa. Karena apa? Karena ada satu rahasia yang sering dilupakan, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Makanya Paulus berkata di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bagaimana hari ini Bapak Ibu? Seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Sebab Injil adalah kekuatan Allah, bukan bercerita. Injil bukan bercerita tentang apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan. Injil adalah Kristus telah melakukan segalanya bagi kita, sehingga kita tidak hidup karena usaha kita. Mungkin ada di antara beberapa orang berkata, kalau memang begitu Tuhan sudah melakukannya buat kita, ngapain kita susah-susah? Udah kita diem saja. Kan Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Jadi Bapak Ibu dengar baik, Injil tidak menentang usaha manusia. Tetapi Injil menentang mental jasa. Karena sering sekali mungkin kita taat, mungkin kita rajin, tetapi ketika kita lebih dari orang lain, kita merasa berjasa. Lalu kita jatuh dalam dosa better than. Mungkin saya tidak jatuh dalam dosa rajin ibadah, tetapi saya jatuh dalam dosa kesombongan. Makanya kehidupan Injil dan kehidupan agama itu jauh berbeda. Injil bukan memilih. Injil di sini dikatakan bukan memiliki kekuatan Allah. Injil di sini tidak dikatakan menghasilkan kekuatan Allah, tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah. Bukan sekedar membuat orang baik, bukan sekedar membuat orang makin hari makin baik, bukan sekedar membuat orang jahat menjadi baik, tetapi Injil yang kita hidupi akan mengubah manusia seutuhnya lewat apa yang Kristus sudah perbuat kepada kita. Jadi waktu kita berbuat baik, bukan lagi untuk menerima perkenanan Tuhan. Waktu kita berbuat baik, karena apa? Karena Tuhan sudah berkenan kepada kita. Inilah rahasia kehidupan yang memuliakan Allah. Injil menjadi jawaban kita. Injil menjadi solusi yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya. Kalau Bapak Ibu kembali di peristiwa Adam dan Hawa, manusia berusaha menutupi auratnya, tetapi itu sifatnya sementara. Sifat yang gak sementara itu berasal dari Tuhan. Ketika dia siapkan kulit dari binatang, mengorbankan binatang, itulah kekekalan yang Tuhan kerjakan ketika ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kenyamanan, damai sejahtera
Yang kita miliki bukan lagi sifatnya sementara, tetapi sifatnya kekekalan. Supaya damai sejahtera dan sukacita yang kita alami tidak lagi bergantung pada dompet kita, tidak bergantung pada orang yang mungkin memuji kita, tidak bergantung kepada orang yang mungkin menerima kita pada waktu itu. Tapi pada waktu kita pun gak dipuji, pada waktu kita pun ditolak, pada waktu kita gak diterima, kita tetap memiliki sukacita, kita tetap memiliki damai sejahtera. Sebab semuanya itu sudah Tuhan kerjakan buat kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menghidupi Injil dalam hidup kita? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Jika kita tidak menyadari betapa berat dan mengerikannya kejahatan dosa kita, kita tidak akan pernah mampu menghargai juru selamat yang telah mati untuk membebaskan kita dari belenggunya. Apa rahasianya supaya kita menerima Injil? Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita ini jahat. Kita ini adalah manusia yang hina. Kita ini adalah orang-orang yang terhilang. Kita ini adalah orang-orang yang rentan terhadap dosa. Kita lemah. Makanya Tuhan itu memberi perumpamaan ya. Tuhan itu mencari domba yang hilang. Tuhan itu justru menunggu anak yang terhina. Anak itu harus makan makanan babi. Anak Tuhan juga mencari koin yang tidak berharga, cuman berapa peser, 1 peser, tapi Tuhan cari orang-orang yang menyadari dirinya terhina, terlemah, terhilang. Merekalah yang siap untuk menerima Injil. Tadi kita di kelas baptisan, saya tanya, siapa di antara kalian yang gak berdosa? Kita semua adalah manusia berdosa. Dosa bukan bicara tentang apa yang kita lakukan hari ini. Dosa dalam diri kita ada 2, dosa asal dan dosa keturunan. Dosa asal itu berasal dari Adam, karena Adam berdosa, kita pun berdosa. Makanya waktu lahir, manusia itu udah merasakan sakit, merasakan kedinginan. Kenapa? Itu bukti dari manusia berdosa. Injil adalah jawaban. Mengapa gereja ini memberitakan Injil salib setiap hari Minggu? Injil kasih karunia setiap kali pertemuan kita, pasti Injil kasih karunia yang kita beritakan. Karena itulah kekuatan kita. Saya gak punya kekuatan untuk mengubah satu orang pun di antara Bapak Ibu. Yang bisa mengubah kita adalah Tuhan. Makanya Paulus berkata dalam Efesus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena jika kita lupa, kalau kita tidak dipenuhi, kita tidak menerima pemahaman dan pengenalan akan Injil yang sesungguhnya, maka saudara dan saya akan kembali ke kehidupan legalis. Kita akan kembali kepada kehidupan yang liberalis. Dua-dua ini adalah musuh Injil. Lupa kesalehanmu seperti kain kotor. Ya, Alkitab katakan kita itu sekalian digambarkan itu seperti kain kotor pembalut wanita. Maaf ya, kalau sekali pakai dibuang, gak ada gunanya lagi. Itulah kita. Tidak pernah mampu, kita tidak akan pernah mampu menghargai apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menyadari akan kasih Allah yang besar. Inilah rahasia yang Paulus miliki. Paulus bisa berubah. Paulus yang tadinya antagonis, anti terhadap kekristenan, tapi sekarang justru dia menjadi protagonis. Dia menjadi pendukung pemberitaan Injil, bahkan pelaku pemberitaan Injil. Waktu kita menerima Injil, di sana hati kita dibaharui oleh Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan sudah menubuatkan sejak zaman Yehezkiel, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru diam di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras.
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Injil, grace, itu bicara tentang akar. Perbuatan bicara tentang buah. Waktu kepercayaan kita benar, maka kita tidak lagi betah dengan melakukan sesuatu yang salah. Kalau akarnya baik, maka buahnya pun akan baik. Itu juga dinubuatkan dalam Yeremia. Aku akan menaruh Tauratku dalam batinmu, mereka akan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi lihat, Injil mengubah kita dari dalam, tapi aturan-aturan mengubah kita dari luar. Hukum Taurat, makanya hukum Taurat berisi apa? Jangan, jangan, jangan. Tapi waktu kita mengalami Injil, ada Roh Kristus dalam hati kita. Kita berkata terhadap dosa apa? Aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Semuanya berasal dari hati kita. Waktu Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja untuk mengubah, mentransform hati dan kehidupan kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Inilah alasan kalau orang nggak injili, saya nggak mau kasih berbicara di depan saudara. Kenapa? Yang diajarkan adalah agama. Kalau motivator itu hanya menggelitik dari self center kita. Setiap tindakan adalah siasat untuk keuntungan pribadi. Mengampuni, berbuat baik, beribadah sebagai siasat atau politik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara ditakut-takutin, saudara diiming-imingin. Semuanya itu bukan Injil. Itu semua tidak pernah bisa mengubah kita. Kalau Bapak di awal tahun memberikan buah sulung, hidup Bapak nanti ke depan mulus, lancar, dan diberkati. Tapi kalau enggak memberikan persembahan buah sulung, hati-hati ya, hati-hati. Bakalan seret semuanya. Sehingga apa? Kita terintimidasi, kita ketakutan. Waktu kita melakukan sesuatu karena takut, itu bukan perubahan yang sesungguhnya. Itu palsu. Kita sedang ditekan gitu loh. Kita sedang diiming-imingkan. Makanya waktu anak-anak kita, ya, kalau zaman saya dulu, Kasta, kata mama saya, beliin ini Kak, nanti kembalinya untuk kamu, untuk jajan. Pada waktu dia suruh saya membeli sesuatu, saya bilang, upahnya mana mak? Kan kemarin sudah. Karena upahnya hari ini enggak, saya enggak mau deh. Kenapa? Yang menggerakkan saya apa? Upah. Tapi Injil tidak menggerakkan kita dengan iming-iming upah dan juga ketakutan. Karena itu semua bicara tentang kepalsuan, cara-cara manusia. Makanya waktu kita melihat orang yang banyak dihukum mati karena membunuh, ternyata tidak menghentikan orang untuk membunuh. Ketika orang penjara seumur hidup karena pembunuhan perencana, emang mengubah manusia? Enggak pernah mengubah. Memang mereka mungkin enggak membunuh, tapi karena takut gitu. Saudara beruntung mendengar semuanya ini. Karena ini yang saya cari sejak waktu saya bergumul dalam mengikut Tuhan. Kita cenderung terpaut pada dosa. Makanya waktu kita ada orang yang nggak menghargai kita jadi marah. Makanya pada waktu kita diperhadapkan dengan orang yang jahat sama kita sulit untuk mengampuni. Waktu kita merasa harga diri kita diinjak-injak, kita marah, kita nggak bisa tidur. Sesungguhnya pada waktu itu kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita kecewa pada waktu orang tidak melakukan hal yang sama kepada kita. Waktu kita dihianati, makanya ada anak muda waktu merasa dihianati mau bunuh diri rasanya. Tapi enggak ya, anak-anak muda kita di sini enggak ya. Amin. Paulus sadar bahwa hanya Injil yang mengubah orang percaya.
Makanya pada waktu Paulus tahu persoalan antara orang Yunani dan orang Romawi, Paulus tidak berkata, oke, kalau gitu kita buat seminar tentang kehidupan sukses. Paulus tidak berkata, oke, kalau begitu kita buat seminar manajemen konflik. Paulus tidak berkata seperti itu, tapi Paulus berkata, aku berhutang, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Paulus tidak berkata, oke, kalau gitu aku mau datang memberikan surat peringatan kepada jemaat yang gak mau bersatu. Gak gitu ya. Paulus gak bilang gitu. Oke, kalau gitu aku mau datang supaya aku mengomelin orang yang gak bisa dengar omongan gak mau taat firman Tuhan. Paulus tidak berkata seperti itu. Kerinduan Paulus, ya datang di tengah-tengah jemaat Roma, bukan memberikan sanksi atau ocehan, bukan memberikan instruksi perintah-perintah teguran, tetapi memberitakan apa Bapak Ibu? Memberitakan Injil. Ia sangat rindu memberitakan Injil. Seminar karakter tanpa Injil akan membuat kita sombong, bangga dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Injil akan membuat kita bangga terhadap apa yang Tuhan lakukan. Wow, itu sangat berbeda ya. Agama, ya, seminar-seminar, tips-tips yang berpusat pada perbuatan akan membuat kita berbangga diri terhadap apa yang kita lakukan. Makanya kita sering dengar orang menghakimi orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Tapi waktu kita belajar Injil, mendengar Injil yang sesungguhnya, kita tidak punya kekuatan berbangga terhadap apa yang kita lakukan. Karena kita tahu semuanya karena karunia Tuhan. Amin. Membuat kita rendah hati, membuat kita punya hati Yesus. Kalau ada orang yang belum melakukan seperti yang kita lakukan, Tuhan bagaimana Tuhan? Supaya saudaraku yang sudah lama bergereja, sudah lama melayani Tuhan juga mengalami seperti apa yang aku lakukan, aku alami. Kita menjadi orang yang berbelas kasihan. Kita tidak punya kekuatan untuk merasa lebih hebat. Kita tidak punya kekuatan untuk menghakimi. Kita tidak punya kekuatan untuk menjas orang lain. Sehingga pada waktu itu apa? Gerejamu di bumi seperti di surga. Amin. Keluarga kita di gerejamu, di keluarga kita ada surga. Kehidupan kita di bumi seperti di surga. Jadi bukan hanya doktrin umum, tetapi jalan. Jadi Injil bukan hanya sekedar doktrin umum, tetapi jalan untuk semua progres dalam kerajaan Allah. Di ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran karena iman, di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Kenapa di dalam Injil kita menemukan kehidupan kita kembali? Kenapa di dalam Injil kita menemukan damai sejahtera kita kembali yang Tuhan sudah kerjakan buat kita? Karena di dalam Injil kita dibenarkan karena iman. Jadi Bapak Ibu di bangku-bangku depan ini, Bapak Ibu duduk aja di depan, karena nggak ada di dalam Tuhan itu nggak ada yang layak, nggak ada yang nggak layak, semua layak. Amin. Kalau di gereja-gereja baptis kan itu susah ya, kalau suruh duduk depan itu, aduh kayaknya aku terlalu ini. Mulai hari ini berebut ya duduk di depan ya. Amin. Karena semua kita bukan orang yang layak, tetapi orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang dibenarkan. Di Filipi 3 ayat 7. Nah, ini luar biasa. Bukan dengan kebenaranku sendiri, kata Paulus, bukan karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan percaya. Kita mengenal satu istilah, justification by faith. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam iman. Kata dibenarkan di sini kata pasif, Bapak Ibu. Bukan kata kerja aktif. Artinya bukan kita yang meraih kebenaran itu. Kita adalah orang yang dibenarkan. Yesus yang paling benar menjadi paling berdosa karena saudara dan saya. Yesus yang maha mulia mau menjadi maha yang hina supaya kita kembali kepada kemuliaannya.
Makanya di dalam Efesus, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu. Bukan, sedikit pun bukan karena usaha. Kalau kita mempercayai sesuatu yang benar, maka buahnya itu otomatis. Ya. Kita bisa percaya itu pun karena anugerah Tuhan. Jadi saudara, kita yang ada di dalam Injil sudah pasti aman. Di awal tahun kita berbicara bahwa di dalam kehidupan orang percaya tidak ada kata mudah-mudahan, tetapi ada apa? Kata kepastian. Kita ini adalah orang yang dibenarkan karena iman. Apakah saudara sampai hari ini sudah mempercayai bahwa saudara adalah orang yang dibenarkan dengan iman? Tidak lagi berjuang dibenarkan berdasarkan perbuatan. Nih saya mau kasih tunjuk ya Bapak Ibu. Kalaupun hari ini saudara benar, tapi bagaimana dosa kita yang kemarin? Bagaimana nanti? Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Dan seterusnya. Dosa tidak akan pernah berhenti. Tetapi waktu kita hidup dalam Injil, kita menang atas kuasa dosa. Kita tidak lagi dikuasai dosa, tetapi kita menang terhadap kuasa dosa. Ya, seorang pembunuh membunuh seseorang yang kaya raya. Karena begitu banyak hartanya, karena dia membunuh orang itu, maka hartanya jadi miliknya semua. Sepanjang dia hidup, ia selalu melakukan amal perbuatan baik. Dia bangun gereja, dia bangun rumah ibadah. 20 tahun kemudian, ternyata karena kecanggihan teknologi, orang pembunuh ini ketahuan. Lalu pertanyaannya, apakah pada waktu ketahuan orang ini, karena dia melakukan banyak amal perbuatan baik, dia nggak jadi dihukum? Ia tidak jadi bersalah? Ia tetap bersalah. Makanya dari sini kita melihat bahwa kita nggak pernah bisa benar karena perbuatan kita. Kita hanya bisa benar lewat Injil. Karena Injil berbicara tentang apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Ia mati di atas kayu salib, menanggung kutuk dosa pelanggaran kita. Ia yang benar menjadi berdosa, supaya kita yang paling berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Jadi solusi dalam hidup kita adalah Injil. Injil itu adalah jawaban, bukan hanya menyelamatkan kita dari maut kepada kehidupan kekal, tetapi Injil itu menyelamatkan kita dari segala aspek kehidupan kita. Saya berulang-ulang berkata tentang bagaimana Martin Luther berkata ya. Martin Luther berkata apa? Aku berkhotbah Injil pada diri sendiri karena aku cenderung merupakan Injil di dalam hidupku. Perjuangan kita bukan bagaimana kita supaya selamat, Bapak Ibu. Perjuangan kita bukan bagaimana kita supaya diberkati. Perjuangan kita bukan bagaimana kita diterima, diperhatikan Tuhan. Perjuangan kita bagaimana setiap hari kita hidup di dalam Injil. Waktu kita membesarkan anak, kita hidup dalam Injil. Waktu kita melayani, kita hidup dalam Injil. Waktu kita bekerja, kita hidup dalam Injil. Waktu kita bergaul dengan teman-teman kita menghidupi Injil dalam hidup kita. Itulah kerja keras kita. Karena pada waktu kita menghidupi Injil, keselamatan yang Tuhan Allah kerjakan nyata di setiap langkah kita. Jadi keselamatan itu bukan lagi tujuan kita. Keselamatan itu Tuhan sudah mengerjakan buat kita. Keselamatan itu adalah bonus yang Tuhan sediakan buat kita. Kata keselamatan di sini salvation atau dalam bahasa Greek soteria, artinya bukan hanya kita selamat dari maut, tetapi health, wellness, protection, prosperity. Semua aspek hidup kita dijawab oleh Injil. Ia memberi kita kesehatan, memberi kita perlindungan. Tuhan menganugerahkan kita semua. Nih, di dalam bahasa Ibrani juga menyatakan hal yang sama. Salvation itu Yeshua, Ibraninya to rescue, to protect, to make well, untuk menjadikan kita semakin baik, untuk menjadikan kita semakin indah di hadapan Tuhan. Waktu kita mengerti Injil, waktu kita mengalami Injil dalam hidup kita, apa yang dikatakan oleh Tim Keller ya,
Injil bukan hanya ABC, tetapi A sampai Z dari kekristenan. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua progres di dalam kerajaan Allah. Pandangan kita akan diubah ketika kita mengalami Injil. Ketika kita memuridkan, ketika kita melayani, ketika kita mengurus keluarga, bekerja, berbisnis, beribadah, berdoa, kita mulai diubahkan karena kita punya lensa Injil. Kita punya pandangan Injil dalam hidup kita. Bukan lagi untuk kita melakukan semuanya itu untuk diri kita. Bukan lagi kita hidup berfokus kepada kenyamanan diri kita. Bukan lagi kita berfokus kepada aman tentramnya diri kita. Bukan lagi kita berfokus kepada semau-mau kita. Karena di dunia ini tidak akan pernah ada aman tentram secara dunia. Tidak heran ya Bapak Ibu, ada kelaparan, ada Covid, ada penyakit dan lain sebagainya. Dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang dengan yang lain. Ketika kita tahu bahwa Tuhan begitu sudah menyelamatkan kita, menanggung kutuk dosa, Ia bukan hanya menyelesaikan sebagian dari persoalan kita, Dia melakukan segalanya buat kita. Bagaimana mungkin kita hidup semau-maunya? Semuanya itu Tuhan kerjakan untuk memberi jalan buat kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati, supaya kita melayani Dia dalam ketulusan dan keikhlasan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menggunakan kacamata kekekalan dalam kesementaraan. Kita melihat segala kesementaraan ini dalam lensa kekekalan. Semua pandangan kita mengarah pada kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan pasangan, kalau Tuhan sudah menganugerahkan anak, menganugerahkan pekerjaan, perusahaan, apa yang kamu lakukan? Kalau engkau sudah punya masa lalu yang buruk, dihianati, apa yang kamu lakukan? Lensa Injil akan mengubah pandangan kita. Karena dunia yang kita hidupi tergantung kepada pandangan kita. Martin Luther King Junior, ya, kemarin Pak Hulman ya di doa pajar saya diberkati. Martin Luther King Junior, kegelapan tidak pernah bisa mengusir kegelapan, hanya terang yang bisa mengusir kebencian. Tidak pernah mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa mengusir kebencian. Wow, luar biasa ya. Ketika kita menggunakan lensa Injil, ada kasih yang memampukan kita mengalahkan kejahatan. Ketika kita memberi, ketika kita disakiti, dikecewakan, ketika kita diberkati, berbisnis, kita mulai memandang semuanya itu lewat kacamata Injil. Kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya, akan mengubah segala aspek dalam hidup kita. Ibadah kita, kesetiaan kita. Kalau Tuhan sudah memberi segalanya, masa sih 2 jam kita gak mampu duduk di tempat ini? Amin. Kalau Tuhan sudah memberikan anaknya buat kita, masa sih memberi perpuluhan aja gak mau setia? Jangankan perpuluhan Tuhan, hidupmu pun aku kasih sama Tuhan. Kalau Bapa sudah memberikan yang terbaik, kita pasti rindu memberikan yang terbaik. Kalau Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita, tega gak kita melayani Tuhan dengan setengah-setengah? Gak mungkin. Makanya kehidupan Injil itu pasti nyata dalam semua aspek kehidupan kita. Jika Yesus sudah menyucikan kita dengan darahnya yang kudus, kita tidak akan lagi betah dengan lumpur dosa. Kalau kita sudah mandi bersih, pasti kita gak betah duduk di pinggir comberan, apalagi masuk ke dalam comberan. Gak mungkin. Jadi kalau ya kemarin juga kita diberkati lewat pendeta Yosia Hartono, kalau kita sudah dikasihi, kita tidak punya kekuatan untuk membenci. Kita akan menjadi orang yang mengampuni, mengasihi, menerima. Bahkan orang yang terburuk pun kita dimampukan untuk terima. Jika
Dia sudah memberikan perhatian, penghargaan, penerimaan, dan kasih yang terbesar. Bisa enggak kamu membenci, menolak, mengabaikan saudara? Kalau Tuhan sudah memberikan penghargaan, pemberian perhatian yang begitu besar, Dia memberikan segalanya buat kita. Kita tidak lagi hidup untuk penghargaan kita. Kita tidak perlu lagi bekerja supaya kita dihargai. Kita tidak lagi perlu melayani supaya kita diterima. Kita tidak lagi berusaha melakukan taat ini, taat itu supaya kita diberkati. Karena berkat itu Tuhan sudah nyatakan lewat anaknya Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala. Mari Bapak Ibu, untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Apakah kekuatan Injil selama ini nyata dalam kehidupanmu? Ini waktunya kita, masing-masing kita, berhadapan dengan Tuhan. Firman ini sering kita dengar, Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah kekuatan Allah. Apakah kekuatan itu sudah nyata dalam kehidupanmu? Karena kalau Injil itu adalah kekuatan sungguh nyata dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah letih, capek lagi dalam mengiring Dia. Engkau tidak akan pernah lagi uring-uringan untuk menyerahkan hidupmu kepadanya. Engkau akan menjadi pribadi yang menerima kekuatan setiap hari, melayani Tuhan lebih baik, melayani Tuhan lebih baik, melayani Tuhan lebih baik, mengabdi lebih baik, mengabdi lebih baik. Apakah Injil adalah kekuatan Allah selama ini hanya slogan buat saudara? Injil adalah kekuatan hanya sekedar teori buat saudara? Hari ini Tuhan mau membawamu ke satu dimensi yang Ia telah kerjakan, sediakan buat engkau. Menang atas segala tantangan, kesulitan yang ada. Kekuatan yang Ia pernah berikan kepada Paulus, kepada Martin Luther, kepada Elisabeth Elliot, Dia juga sediakan untuk engkau. Tuhan ingin menyatakan lewat gereja ini pribadi-pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Menjadi ibu-ibu yang hebat, menjadi bapak-bapak, ayah-ayah yang menginspirasi, menjadi anak-anak yang membawa terang kasih Tuhan dimanapun kau berada. Buka hatimu, Roh Kudusnya ada buat setiap saudara. Roh Kudusnya bekerja di tengah-tengah kita.